Bab 9. Faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Kemajuan peradaban Islam di dunia. Sebelum dunia barat mengalami kemajuan, dunia Islam terlebih dulu pernah mengalami masa kejayaan. Tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Upaya penerjemahan yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis besar terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya bidang astronomi dan logika. Fase yang kedua berlangsung mulai masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase yang ketiga setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas, karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Manuskrip yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Syriak, bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah yang terkenal pada masa itu antara lain: yang pertama, Hunayn ibn Ihsan, ilmuwan yang mahir berbahasa Arab dan Yunani, menerjemahkan 20 buku Galen ke dalam bahasa Syria dan 20 buku dalam bahasa Arab. Kedua, Ishaq ibn Hunayn ibn Ishaq. Yang ketiga, Syabit bin Qurra. Keempat, Kusta bin Luka. Dan yang terakhir, Abu Bishmata ibn Yunus. Semua penerjemah ini kecuali Syabit ibn Qurra yang menyembah bintang adalah penganut agama Kristen. Dengan diterjemahkannya karya-karya berbahasa Yunani itu menjadikan cendekiawan Muslim dapat memahami logika dan filsafat untuk membangun ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan. Bersamaan dengan lahirnya ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, telah muncul ilmuwan Muslim berkaliber dunia seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal dalam bidang hukum. Di bidang teknologi terdapat Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, pemuka-pemuka Mu'tazilah seperti Wasil ibnu Atta, Abu Al-Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubai. Di bidang tasawuf atau mistisisme ada Junun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Halaj. Di bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawai. Juga di bidang ilmu pengetahuan ada Ibnu Al-Haysham, Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi. Dapat dikatakan bahwa semenjak masa dinasti Abbasiyah telah terjadi perubahan besar budaya dan peradaban Islam dari masa-masa sebelumnya. Di masa inilah didirikan Universitas An-Nizamiyah yang mahasiswanya tidak hanya berasal dari Asia tetapi juga Eropa. Mahasiswa-mahasiswa An-Nizamiyah
yang berasal dari Eropa inilah yang nantinya membawa perubahan peradaban Eropa yang semula gelap gulita. Sekalipun pada akhirnya dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan, namun kemajuan yang telah ditorehkan umat Islam tetap dipertahankan oleh dinasti-dinasti Islam sesudahnya, seperti dinasti Fatimiyah, dinasti Buayyah, dinasti Bani Saljuk, hingga dinasti Utsmaniyah. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Beberapa faktor yang mendorong kemajuan peradaban adalah sebagaimana berikut. A. Terjadinya asimilasi antara bangsa perkembangan dalam ilmu Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. B. Kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. C. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. D. Gerakan penerjemahan manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. E. Membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Adapun faktor-faktor yang mendorong kebangkitan filsafat dan sains dalam peradaban Islam adalah 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Pluralistik dalam pemerintahan dan politik. 3. Stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. 4. Gerakan penerjemahan. Dan 5. Berdirinya perpustakaan dan menjadi pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Faktor yang menyebabkan kemajuan Islam. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia adalah sebagai berikut. 1. Semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam, yaitu semangat yang tumbuh dari hati nuraninya sendiri, tanpa ada orang yang memerintahkannya. Mereka menyebarkan atau mengajarkan agama Islam hanya limardatilah semata. 2. Adanya rasa terpanggil untuk mengajarkan agama Islam kepada orang lain. Mereka mengajarkan agama Islam kepada orang lain tanpa pamrih agar mendapatkan imbalan atau sanjungan. Mereka hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. 3. Banyaknya cendekiawan Muslim yang menemukan berbagai teori. Misalnya, Al-Khawarizmi menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika. Ibnu Sina yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara. Ia pakar medis Islam legendaris dengan karya ilmiahnya Al-Qanun fi Al-Tib yang menjadi referensi ilmu kedokteran para pelajar Barat.